Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwas sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan serta penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibni Idris karya As-Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Kita masih berada di seputar pembahasan mengenai persiapan jenazah, dan kita sampai kepada bagian masalah bagaimana mengkafani atau apa saja yang harus kita lakukan ketika mengkafani mayit. Ya, di sini penulis rahimahullahu taala memulai dengan perkataannya, aqallu takfinil mayyiti satru jami'i jasadihi. Ya, minimalnya seseorang ya dikatakan telah mengkafani mayit itu minimalnya ya ketika dia menutupi seluruh jasadnya. Jadi tubuh mayit itu sudah ditutupi. Nah, sebelum ke situ, kriteria umum daripada kafan yang diperbolehkan ya untuk digunakan bagi seseorang yang mempersiapkan jenazah saudaranya yang muslim yang meninggal ya, pertama adalah patokannya dia menggunakan segala bentuk kain atau segala macam kain yang diperbolehkan untuk digunakan oleh mayit tersebut ketika semasa hidupnya ya, itu kriterianya, kriteria umumnya. Artinya misalnya seorang laki-laki ya, kita tahu di masa hidupnya ya dia tidak atau laki-laki ya, kita tahu tidak diperbolehkan untuk menggunakan apa? Sutra. Maka nggak boleh mengkafani dengan sutra ya. Nah, diperbolehkan bagi siapa? Perempuan. Nah, dan nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan masalah perlengkapan yang lainnya yang dipakaikan oleh mayit itu juga berkaitan dengan masa hidupnya. Artinya ketika hidupnya dia tidak boleh melakukan ini, maka juga berlaku sama ketika dia sudah meninggal ya. Akan tetapi ini kan masih kaidah umum, ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Tidak diperbolehkan ya mayit itu dikafani dengan kain yang ada najis ya. Sebagaimana seorang yang hidup ini ya, bukan sebagaimana dalam artian yang dimana orang masih hidup ini boleh memakai pakaian yang ada najisnya, boleh atau tidak boleh ya. Nah, akan tapi nanti kalau dia sholat, dia harus apa? Mengganti pakaiannya atau membersihkannya ya. Nah, akan tapi bagi mayit ini tidak diperbolehkan, karena ketika kita mengkafani mayit saudara kita yang muslim yang meninggal ini sebagai bentuk penghormatan. Nah, kalau dipakaikan kain yang ada najisnya itu maka bukan sebagai apa? Sebagai bentuk atau ungkapan penghormatan kepada saudara kita yang telah wafat ya. Nah, dan juga dimakruhkan ya memakai kain kafan ya, memakaikan kain kafan ini yang kain kafannya ini harganya mahal. Jadi sederhana-sederhana aja, jangan terlalu mahal-mahal ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, la tughalu fil kafan, jangan bermahal-mahal di dalam kafan. Fa innahu yaslubuhu salban sari'an, karena dia akan apa? Rusak cepat, akan segera rusak ya. Nah, lalu pembiayaan kain kafan ini dari siapa? Enggak, dari harta mayit. Ya, si mayit ini kan punya harta kan, bener kan? Nah, jadi bagi ahli warisnya itu nggak boleh langsung cepet-cepet tuh ya. Oh udah nih langsung dibagi-bagi, enggak.
sebelum dia membagi, ya, mengetahui bagian-bagian mana daripada harta warisannya, ya, itu dia harus mengeluarkan terlebih dahulu beberapa hal, ya. Di antaranya adalah apa? Pembiayaan, ya, pemakaman. Termasuk di dalamnya di sini apa? Kain kafan. Jadi nanti beberapa hal itu yang disebutkan oleh para fuqaha nanti kalau kita berbicara tentang faraid, ilmu waris, ya, itu jangan langsung dibagi, tapi dikeluarkan dulu. Baru setelah itu semua yang harus dikeluarkan itu sudah selesai ditunaikan, ya, baru sisanya itu menjadi apa? Harta waris yang haknya pewaris mayit tersebut. Nah, di sini penulis rahimahullah tadi disampaikan satru jami'i jasadihi. Ini minimalnya. Dikatakan kita sudah apa? Menunaikan haknya siapa? Haknya mayit yang berkaitan dengan Allah berkaitan dengan mayit tersebut, ya. Adapun yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah menutupi auratnya saja, ya. Lalu selanjutnya di sini penulis rahimahullah taala mengatakan siwa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati, ya. Nah, kecuali menutupi mana? Wajah bagi mayit yang meninggal ketika dia sedang ihram melaksanakan umrah ataupun haji. Wa wajhil muhrimati, dan wajah perempuan yang sedang melakukan ibadah haji ataupun umrah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, wala tuhannituh wala tukhammiru ra'sah, jangan dipakaikan wewangian dan janganlah tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati yulabbi, ya, karena nanti dia akan dibangkitkan dalam kondisi sedang bertalbiyah. Baik. Ya, bithaubin wahidin, dengan satu helai kain. Wa akmaluhu, adapun yang paling sempurnanya. Nah, ini tadi kita sudah mengetahui apa? Paling minimalnya adalah menutupi seluruh badannya dengan satu helai kain. Nah, adapun yang paling maksimal, yang paling sempurnanya adalah apa? Wa akmaluhu satruna bi thalathi lafaif. Dia menutupinya dengan 3 helai kain. Ya, helai itu maksudnya satu helainya itu sudah menutupi seluruh badan. Ya. Fi dzakari, ya, bagi laki-laki. Nah, tentu 3 helai ini tidak boleh diberikan ketika mayit tersebut memiliki apa? Memiliki hutang. Dan hutangnya ini, ya, nominalnya meliputi seluruh harta yang dia tinggalkan. Jadi hartanya ini harus dibayarkan kepada siapa? Harta yang ditinggalkan ini harus diberikan kepada siapa? Pemberi hutangnya, ya. Akan tapi dikecualikan sedikit saja. Apa kecualikan itu? Yaitu cuman dibelikan satu helai kain, ya. Dan yang kedua adalah apa? Masalah pembiayaan pemakaman. Artinya maksudnya begini, satu helai ini boleh dibayarkan dengan duit mayit. Kalau ada yang mau memberikan, itu nggak ada masalah. Yang kain kedua dan ataupun kain ketiga. Jadi tidak diperbolehkan bagi si mayit, ya. Ya tentu di sini maksudnya adalah ahli warisnya, ya, untuk membelanjakan atau membeli 3 helai kain ini dengan mengeluarkan dari duitnya siapa? Si mayit. Kalau mayitnya ini punya apa? Hutang. Hutangnya ini yang mencakup seluruh harta yang dia tinggalkan. Nah, makanya itu nih hati-hati masalah hutang. Hutang ini bahaya, ya. Karena sampai urusan kain kafan aja jadi apa? Jadi masalah. Nah, adapun fi dzakar bagi laki-laki, ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, ya, dan juga Abdul Razzaq. Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain. Ya, Yamaniyah, yang berasal kainnya itu dari Yaman.
bidun yang berwarna fi yamaniyatin, ya, bidin sahuliyah yang berwarna putih, jenis tipe kainnya itu adalah sahuliyah. Ya, jadi Rasulullah SAW di kain kafan ditutupi dengan berapa kain? 3 kain, ya. Nah, lalu Al-Imam Al-Baijuri mengatakan apa? Al-afdalu an la yakuna fil kafani qamisun wala imamah. Afdalnya bagi seseorang laki-laki itu dikafaninya tanpa dia menggunakan gamis. Jadi gamis dulu seperti perempuan gitu. Nanti perempuan kayak gitu, gamis dulu baru ditutup semuanya. Ya, atau dan juga imamah. Afdalnya tidak pakai. Fa in kana lam yukrah lakinnahu khilaful aula. Walaupun itu tidak dimakruhkan, ya, walaupun tidak makruh, tapi khilaful aula. Tapi dia hukumnya khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Jadi gini, di dalam hukum syariat itu ada makruh kan, ya. Makruh itu dalilnya benar langsung menunjukkan kepada hal yang dihukumi, ya. Kalau khilaful aula itu dari dalil secara umum. Contoh begini, khilaful aula nih contoh ya. Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabatnya, ya fulan, jangan seperti si fulan. Karena dia sudah biasa melakukan sholat malam terus ditinggalin. Perhatikan, hadis ini bicara tentang apa? Sholat malam. Jadi makruhnya apa kalau udah biasa sholat malam terus ditinggalin. Tetapi dari dalil tersebut ada makna kan? Maknanya apa? Sholat malam itu sunnah apa enggak? Sunnah hukumnya kan? Nah, para fuqaha ulama mengatakan hukumnya meninggalkan sebuah amalan sunnah yang sudah biasa dilakukan itu hukumnya khilaful aula. Jelas ya? Nah, dalilnya nggak nyebutin kan, bisa lagi amalan sunnah banyak kan? Qobliyah zuhur, qobliyah subuh, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, betul kan? Banyak macamnya. Nah, biasanya misalnya dia sudah biasa qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Nah, maka dia ditinggalin, khilaful aula. Dalilnya mana itu dalilnya? Tapi kan dalilnya nggak bicarakan secara spesifik, secara tegas, membicarakan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur kan. Yang dibicarakan apa? Salat malam. Tapi punya kesamaan di situ. Nah, itu maka disebut khilaful aula, ya. Nah, jadi khilaful aula di mana itu jangan dikhawatirkan kalau pakai gomis, pakai ini mubadzir. Ya, berlebih-lebihan. Ya, walaupun ada sebagian sahabat, anak agak ragu antara Ibnu Umar atau anak Ibnu Umar itu ketika meninggal dipakaikan gamis dan imamah lalu dikafani. Jadi nggak ada masalah. Karena ada beberapa yang pernah tersebar video seorang tokoh meninggal kafani seperti itu, dipakaikan di atas kepalanya imamah. Jadi nggak ada masalah itu, ya. Tidak usah bingung nanti kalau dapetin begitu lagi, ya. Baik. Nah, wa fi dzakar wa lufafataini wa izarin wa khimar, ya, dan 2 helai pakaian yang membungkus seluruh badannya, wa izar dan bawahan kain kayak semacam kain sarung, ya, wa khimar dan kerudung, wa gamis. Ini buat siapa? Fil untha, bagi perempuan. Nah, jadi bagi perempuan itu ada 5 helai. 5 helainya itu terdiri dari apa? Kerudung. Atasannya ini sampai mana? Sampai apa? Iya, sampai kaki. Ya udah seperti apa kalau kita ngomongnya abaya ya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, atau gamis ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai di tengah betis. Kalau sampai tengah betis itu hukumnya kata para ulama hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Ya. Baru bawahannya juga ditutup dengan apa? Sarung. Baru setelah itu ditutup semua, baru ditutup lagi dengan 2 helai kain, ya. Nah, adapun memakaikan perempuan ini lebih daripada 5 helai kain ini, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya adalah makruh, ya. Bahkan Nawawi sampai mengatakan kalau diharamkan, ya, diharamkan ketika dia ada hutang
yaitu nggak jauh itu, artinya pantas, ya. Bahkan Imam Al-Dzara'i mengatakan innahul ashah al-mukhtar, itu adalah pendapat yang dipilih, yang lebih sahih, artinya haram memakaikan perempuan lebih daripada 5 helai kain, ya. Nah, hal ini berdasarkan apa? Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad dari Laila binti Qanif Al-Thaqafiyah. Ia berkata, kuntu fi man ghassala Umma Kalthumin binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang memandikan anaknya Rasulullah, Ummu Kulthum namanya, inda wafatiha. Fakana awwalu ma'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa, thumma ad-dir', thumma al-khimar. Yang pertama kali diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Yaitu bawahan. Setelah itu gamis, setelah itu kerudung, tsummal milhafah, lalu kain yang menutupi seluruh badannya, ya. Nah, jadi ini adalah masalah bagaimana perempuan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya, ada beberapa permasalahan yang perlu untuk disampaikan yang berkaitan dengan masalah kain kafan. Kriteria kain kafan itu seperti apa sih yang bagus, yang sunnahnya, ya. Pertama adalah kain kafan itu afdolnya, bukan keharusannya. Afdolnya adalah, dan disunnahkan, ya, itu warnanya putih. Warnanya putih. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi juga, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian warna putih dari pakaian-pakaian kalian, karena itu adalah pakaian yang terbaik yang kalian kenakan. Wa kafinu fiha mautakum, dan pakaikan dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian itu dengan kafan yang berwarna putih, ya. Nah, juga disunnahkan, ya, kain kafannya ini yang udah dicuci. Yang sudah dicuci. Ya. Kenapa? Maksudnya kain kalau bisa kain yang sudah pernah dipakai. Maksudnya kain bukan kain bener-bener disediakan dari awal, baru dibelikan baru bener-bener untuk apa? Kain kafan. Karena sebuah hadis, ya, wal hayyu ahaqqu bil jadid minal mayyit. Ya. Ini dalam sebuah ucapannya Sayyidina Abu Bakar. Orang yang masih hidup itu lebih patut, lebih layak, lebih pantas untuk mendapatkan kain yang baru daripada siapa? Mayit. Itu dia, ya. Nah, juga disunnahkannya adalah kain yang membungkus mayat tersebut harus kainnya lebar. Kainnya apa? Lebar. Supaya apa? Benar-benar memastikan semuanya sudah ditutupi. Tuh. Ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat adalah ketika hendak menaruh mayit di atas kain kafan tersebut, hendaknya ditaburi apa? Wewangian dulu. Taburi wewangian. Baru itu taruh, dan juga mayitnya juga ditaruh wewangian. Jelas ya? Nah, itu dia. Nah, lalu selanjutnya ketika ditaruh mayit itu taruh pelan-pelan, taruh secara baik-baik, ya. Dan juga lalu bagian ininya diikat, dan ini juga belakangnya ditutupin, dubur depan, terus ini pokoknya yang lubang-lubang yang berpotensi untuk keluar sesuatu itu untuk ditutupi, ya. Nah, lalu setelah itu lebihannya mayitnya itu ditaruh di mana? Di bagian atas, yaitu kayak pocong lah yang biasa kita, nah, tahu, yang sudah kita ketahuin sama-sama, ya. Nah, itu diikat semua, akan tetapi nanti begitu sudah dimasukin gober, sunnahnya dibuka talinya. Jelas ya? Thayyib. Ini diantara yang disunnahkan berkaitan dengan mayit. Lalu selanjutnya hamlul mayit, membawa mayit. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan yahsulu hamlil mayyiti bi ayyi hay'atin tusamma hamlan.
dikatakan seseorang sudah dikatakan ya sudah kita melaksanakan membawa mayit ini ke tempat pemakamannya, ya, peristirahatan yang terakhir dengan cara apapun yang dikategorikan sebagai membawa, ya. Tapi maksudnya jangan taruh di pundak begini, enggak, terus digotong, enggak. Yang afdalnya ditaruh di mana? Di atas sesuatu kayak keranda gitu, kayu gitu, ya. Nah, itu dia. Nah, afdalnya begini caranya. Tapi ini udah nggak ada di sini. Ini kan apa namanya ini? Papannya ya. Papan buat naruh jenazahnya. Keranda, iya. Ah, iya. Nah, ininya nih seperti ini bentuknya nih. Yang bawa di depan satu orang, yang di sini dua. Nah, 3 orang. Kalau nggak mampu, misalnya jenazahnya berat, 5. Ya, 5. Taruh sini dan di sini satu lagi. Ya, di tengah, satu lagi di depannya, kiri kan? Jelas ya? Nah, baru cara yang di bawahnya lagi dari sisi ininya yang biasa kita lakukan. 4 tarbi' namanya. Jadi papan kerandanya begini, ya, lalu seperti ini. Nah, ini di sini, ya, betul ya. Nah, cuman kadang-kadang nggak bisa 4 orang karena kenapa? Ya? Berat kerandanya. Iya, kerandanya dari besi. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau dikatakan seperti ini caranya, yang paling afdal, ya. Nah. Yang membawanya, ya, yang membawanya harus laki-laki. Membawanya harus apa? Laki-laki. Karena kenapa? Perempuan umumnya tidak sekuat laki-laki. Khawatirnya kenapa? Kalau dibawa atau pas lagi nggak kuat, jadi jatuh. Walaupun jenazahnya adalah seorang perempuan, ya. Adapun kalau perempuan, bagusnya lebih laki-laki boleh dibawa dengan tertutup. Paham ya? Boleh. Tidak dianjurkan. Tapi kalau perempuan lebih ditekankan. Keranda yang biasa kita tutupan itu tuh, kalau perempuan itu lebih dianjurkan. Ya. Nah, wa tahrumu in kanat muzriyatan, dan diharamkan kalau membawanya itu dengan cara yang terlihat seperti menghina, tidak menghormati mayitnya itu. Digotong sama orang gitu. Paham ya? Jadi harus ditaruh di tempat, yaitu keranda seperti yang biasa kita lakukan. Ini sebagai bentuk penghormatan seperti itu. Nah, adapun kalau anak yang meninggal ini, anak kecil, baru boleh dibawa digotong gini. Kalau anak kecil boleh seperti itu, ya. Nah, lalu au yukhsha minha suqut, atau diharamkan juga dengan cara yang berpotensi bisa menjatuhkan siapa? Si mayit. Ya. Nah, itu dia. Ini jadi intinya afdolnya itu, akalnya itu ya pokoknya dengan cara apapun yang terhitung sudah dikatakan kita membawa mayit. Tidak boleh dengan cara yang memperlihatkan, menghinakan ya si mayit, atau dengan cara-cara yang bisa berpotensi bisa menjatuhkan siapa? Si mayit. Nah, kita tutup dengan beberapa permasalahan, ya, yang ada di kitab, ya, maksudnya tidak ada di matan, ya, matan Yaqutun Nafis, ya. Nah, masalah membawa mayit ini itu hal yang sangat disunahkan, disunahkan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan ini bahkan Rasulullah sampai mengkategorikan ini sebagai haknya orang Muslim atas kita semua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, amarana Nabi SAW bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah memerintahkan kita 7 hal dan melarang kita 7 hal. Nah, diantaranya apa? Amarana bittiba'il janaiz. Kita diperintahkan untuk mengikuti dalam prosesi membawa mayit kemana? Ke pekuburan, ya.
Dan dalam masalah membawa mayit ini, ya, dalam masalah membawa mayit ini ke kuburan ini termasuk ada fadilah di dalamnya. Apa? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, man ittaba'a janazata muslimin, siapa yang mengiringi, ya, membawa mayit, ya, seorang muslim, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrughu min dafniha, dan dia senantiasa menyertai mayit tersebut hingga menyolatinya dan membumikannya, memakamkannya, fa innahu yarji'u minal ajri biqiratain, nanti dia kembali setelah itu dengan membawa pahala 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud, setiap qirat itu pahalanya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu berkilo-kilo loh panjangnya, ya, tingginya ya udah deh, nggak tahu deh, pikir sendiri, nanti coba aja, naik aja coba. Ya, menjelas pahalanya apa? Besar, ya. Nah, dan bagi orang yang menyertainya, ya, hendaknya paling afdol bagi orang yang berjalan itu berjalan di depan, di bagian depan. Di bagian apa? Depan. Jadi ini kepalanya mayit nih, ya. Yang ini kepalanya mayit nih. Di sini kepalanya, ya. Gini kan? Kurang lebih beginilah. Nah, anak nggak bisa gambar. Ya, jadi yang jalan yang mengiringnya di sini nih. Di mana? Di depan. Jelas ya? Nah, itu dia. Nah, kategorinya di depan itu bagaimana? Kalau sampai dia menengok aja bisa kelihatan siapa? Mayit. Ya, ini afdolnya. Artinya kalau memungkinkan juga untuk dilakukan. Kalau kuburannya jauh ya jangan. Naik ambulan. Ini kita bicaranya kalau kuburannya pada dekat, ya. Dan juga farrukubu makruhun min ghairi udhrin, mengiringi mayit ini dengan berkendara itu suatu hal yang dimakruhkan kalau tidak ada uzur. Uzurnya diantaranya apa? Jauh, ya, jauh itu uzur, ya, betul ya. Nah, ini sekarang lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat Baqi dekat nggak kira-kira sama Masjid Nabawi? Ya dekat kan, ya nggak apa-apa, jalan aja. Nah kita kan kuburannya nggak kayak gitu semua kan, jauh-jauh kan. Nah ini makanya di situ jangan dipikir loh, Ustaz naik ambulan bagaimana, jangan mikir langsung ada pertanyaan itu, jangan. Karena ingat ini kaidahnya. Setiap hal makruh, kalau ada hajah yang kita mengharuskan melakukan hal yang dimakruhkan tersebut, maka hukum makruhnya tidak berlaku. Nah sekarang nanti lihat, nanti kalau nggak mau lakukan makruh tadi, jangan pakai ambulan bawa jenazahnya. Hah? Kira-kira bisa nggak? Hah? Iya kalau yang meninggalnya banyak, ada. Maksudnya kalau yang meninggalnya seseorang yang banyak mengiringnya itu masih bisa lah memungkinkan. Tapi kan nggak semua orang seperti orang tadi kan, bener ya? Nah itu dia. Jadi kondisional, fikih itu apa? Fleksibel, luas. Jadi nggak hukum satu diterapkan untuk semua orang, ya. Hal ini berdasarkan sebuah sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda ketika melihat salah seorang sahabatnya mengiringi jenazahnya sambil apa? Berkendara. Ala tastahyun, apakah kalian tidak malu? Inna malaikatallahi ala aqdamihim wa antum ala zuhurid dawab. Ya, para malaikat itu berada di atas kakinya berjalan, sedangkan kalian di atas kendaraan. Nah, jadi tegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu yang masalah yang ketiga, ya, jadi tadi ya, mengikuti jenazah sambil berjalan itu lebih afdal daripada berkendara. Nah posisinya berjalan itu adalah yang paling afdal di mana? Di depannya. Yang disunahkan itu tadi kan di dekatnya, di dekat manapun. Tapi yang paling afdal dari yang semua yang disunahkan itu yang mana? Di depan. Ya. Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Rasulullah SAW dan Umar. Mereka kalau mengiringi jenazah itu jalannya di mana? Di depan, nggak di belakang, nggak di samping, ya. Baik. Lalu yang selanjutnya yang keempat,
Di antara hal yang disunahkan berkaitan dengan membawa jenazah untuk segera, untuk bersegera, ya, kecuali ada kondisi misalnya seperti menunggu keluarga yang diharapkan kedatangannya, orang soleh yang diharapkan kedatangannya, ya itu boleh untuk ditunda. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, asri'u bil janazah, segeralah mengkebumikan atau menguburkan jenazah. Fa in taku salihatan, kalau dia orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha alaih, karena kalian menyegerakan, memberikan kepadanya sesuatu yang baik untuk dirinya. Wa in takun ghaira dzalik, kalau dia bukan termasuk orang soleh, ya fasyarrun tad'unahu ala anriqabikum, maka dia adalah keburukan yang bisa kalian segera hilangkan dari leher kalian. Jadi kalau orang jahat, ya udah biar kita istirahat daripada leher kita bawa dia. Paham ya? Nah, itu dia. Nah, lalu yang keberapa? Kelima, ya, dimakruhkan berisik waktu bawa jenazah. Apapun berisiknya, mau la ilaha illallah kayak gitu, ataupun astagfirullah gitu. Apalagi kalau berisiknya bercanda, zikir aja dimakruhkan. Apalagi kalau bercanda. Jangan jadi ajang silaturahim jenazah. Ya, bunyinya sirine kan biar untuk mempercepat, untuk bisa memberikan jalan kan. Ini lain hal, ini ada, makanya tadi kan makruh kalau ada kebutuhan, ya kan. Ya, karena kenapa? Kalau ini momennya, momen mengantarkan jenazah ini momen apa? Kita tafakur apa? Sama diri kita sendiri ini. Ingat kematian, tadzakur lah, mengingat. Yang lebih tepatnya tadzakur. Kita mengingat, ya. Nah, jadi jangan sampai jangan ya Allah. Jangan begitu, ya. Itu bukan momennya, ya. Kalau begitu di kondangan aja, ya. Kalau di pas jenazah jangan begitu. Mikir, kita merenung, lihat nih jenazah, kita bakal begitu. Siapa yang nggak begitu? Ada? Ada yang nggak bakal begitu? Nggak ada, semua bakalan apa? Wafat, ya. Nah, juga dimakruhkan menghantarkan jenazah, yang keenam, masalah keenam, dengan membawa api, bukhur, foto, karangan bunga, itu makruh. Kayak gitu. Bahkan kata penulis fikih manhaji, itu termasuk bid'ah. Termasuk apa? Perkara bid'ah. Ya. Nah, yang selanjutnya tidak dimakruhkan, ya, untuk seseorang kalau kembali mengantarkan jenazah, misalnya tempatnya dekat, ya, pemakamannya, dia dengan cara berkendara. Nggak harus ketika jalannya mengantarnya dengan berjalan, nggak harus kembalinya juga dengan berjalan, ya. Nah, yang terakhir, sebelum yang terakhir, ya, tidak makruh bagi seseorang mengikuti, menghadiri, menyertai proses pemakaman saudaranya yang kafir, kerabatnya yang kafir. Ya, hal ini berdasarkan hadis di mana Sayyidina Ali mengikuti proses pemakamannya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Jelas, ya? Nah, adapun kalau bukan kerabat, ya, maka hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Bolehnya takziah aja. Bolehnya apa, ya? Takziah. Jadi bedain tuh antara takziah dengan mengikuti proses pemakaman. Nggak boleh ikutin proses pemakaman. Yang terakhir, kata para ulama, hukumnya haram mencium nisan kuburan, nyium misalnya tangganya kuburan, mencium pintunya kuburan, itu semuanya hal yang diharamkan, karena itu bukan sebagai bentuk ihtiram, bukan sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah. Dan ketika seseorang berziarah,
itu afdolnya sambil berdiri. Afdolnya sambil apa? Berdiri. Ya. Dan menghadap ke arah jenazah, mendoakan kebaikan untuk jenazah tersebut. Dan juga disunahkan, ya, disunahkan juga untuk apa? Untuk apa? Untuk nanti kita akan jelaskan insyaallah di kajian yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.